Salam, selamat malam dan selamat hari Sabat kepada umat-umat Tuhan, jemaat Ngemingan yang berbahagia. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah Vesper. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, malam hari ini kami rindu mendengarkan pekabaran firman. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sejak tanggal 20 November sampai tanggal 18 Desember 2022, dunia tertuju kepada satu negara, yaitu Qatar, sebagai penyelenggara Piala Dunia Sepak Bola. Kita semua tentu menyaksikan, banyak yang menyaksikan pertandingan sepak bola. Kalau kita mau lihat di sana, ada lebih dari 100 negara yang mengikuti persiapan untuk pertandingan sepak bola sedunia. Dan pada tanggal 20 November sampai tanggal 18 Desember, ada 32 negara yang mengikuti Piala Dunia Sepak Bola di Qatar tahun 2022. Dan pada hari Minggu, malam Senin yang lalu, banyak di antara kita yang menyaksikan siaran langsung ataupun melalui live streaming pertandingan sepak bola antara Argentina melawan Prancis. Saudaraku, kita mengetahui bahwa Argentina yang dipimpin oleh Messi menjadi juara dunia sepak bola tahun 2022. Tentu kita tahu bahwa di dalam tim kesebelasan sepak bola, tidak semua pemain adalah penyerang, tidak semua pemain adalah pemain belakang atau playmaker. Semua ada bahagian masing-masing. Mereka menjalankan disiplin yang ketat, latihan yang rutin, sehingga mereka menjadi pemain-pemain sepak bola yang terbaik di dunia, sehingga mereka menjadi juara dunia sepak bola tahun 2022. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada anak angkat, anak rohaninya, yaitu Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus mengibaratkan bahwa di dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita, dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seakan-akan seperti dalam sebuah pertandingan. Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa kita sedang di dalam pertandingan iman. Pribadi lepas pribadi, kita sedang bertanding dalam iman kita. Ada banyak pencobaan, ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh pribadi lepas pribadi di dalam perjalanan iman mereka. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Ada banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa oleh karena uang.
Bahkan kalau kita melihat di televisi atau media sosial atau di media internet, ada banyak orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan ataupun di sebuah perusahaan, mereka jatuh dalam dosa. Mereka harus diperiksa oleh KPK dan dijebloskan di penjara oleh karena uang. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Beberapa uanglah, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi ada banyak orang yang oleh karena uang, mereka apa? Menyimpang dalam hidupnya. Sehingga mereka harus menghadapi berbagai-bagai penderitaan, kesulitan, kesusahan. Seperti yang kita lihat di televisi atau kita baca di surat kabar. Banyak para pejabat yang harus menderita, meringkuk di kamar tahanan atau di dalam penjara oleh karena korupsi. Di dalam ayat yang ke-11, Rasul Paulus kembali melanjutkan pesan kepada Timotius. Tetapi engkau, hai Timotius, yang disebut manusia Allah, karena Timotius adalah pelayan Allah. Jauhilah semuanya itu. Dari mulai ayat yang pertama sampai ayat ke-10, Rasul Paulus menuliskan ada banyak hal yang membuat orang jatuh. Sehingga dia katakan, jauhilah semuanya itu dan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Inilah yang Rasul Paulus harapkan, pesankan kepada Timotius agar dia menjaga dirinya dengan segala kewaspadaan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-12 Rasul Paulus kembali mengatakan kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman. Paulus menegaskan, mengingatkan bahwa engkau sedang dalam pertandingan iman dan engkau harus mengejar hidup yang kekal. Ini adalah apa? Satu perintah Tuhan untuk Timotius dan juga untuk saya dan saudara, supaya kita menyadari bahwa kehidupan kita yang sedang kita jalani merupakan pertandingan iman yang harus kita apa? Latih supaya kita hidup disiplin, bertekun di dalam doa, rajin baca Alkitab, bersaksi, dan menyampaikan kabar selamat kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini, saya dan saudara diingatkan melalui firman Tuhan dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa kehidupan kita sekarang ini merupakan pertandingan iman. Baiklah kita bertanding di dalam iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita dengan cara melakukan keadilan, beribadah, setia, menyatakan kasih Allah, menjadi orang yang sabar, dan menjadi orang yang lemah lembut. Maka kita akan menang untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita.